Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya saya mau menyapa kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah bersama-sama kita di dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat kepada Bapak Yahweh, Roh Bapak Yahweh, Pak Iman Lahagu. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Tuhan Yesus, Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Kudus, Roh Kebenaran yang berdiam dalam mempelainya tercantik Bunda Faye, Malaikat Mary, Ratu Adil. Shalom Elohim, kepada anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan dimanapun berada, mempelai-mempelainya, orang-orang kudusnya. Salam kasih, damai sukacita buat kita semuanya. Ya Bapak Ibu, kembali saya di sini mau sharing firman Tuhan ya sekalian. Di mana rema yang saya dapatkan dari firman Tuhan ya, pada Lukas 5 ayat 36 sampai 39 yang berbunyi, ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Ayat 37, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. 38, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia berkata anggur yang tua itu baik. Ya Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan dari ayat firman Tuhan ini ya Bapak Ibu, yaitu yang baru dan yang tua, yang baru dan yang lama. Dimana di sini kita mengambil intinya ya, dan kita memahami mungkinnya yang baru dan yang tua, yang apakah yang artinya di sini melambangkan karakter seseorang, pribadi seseorang ya. Dimana bila kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus, kita harus berubah, bertobat. Kita sudah lahir baru. Orang yang lahir baru, orang yang sudah dibaptisan, lahir baru. Yang lama sudah ditinggalkan, yang baru sudah datang, artinya kan ya Bapak Ibu. Nah, kita yang lama itu artinya apa? Karakter-karakter pribadi kita, segala perbuatan kita yang tidak baik, yang berdosa di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu harus dirubah. Nah, pada pembaharuan budi, pada pembaharuan karakter pribadi, semuanya berbuahkan roh-roh yang manis kepada untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi yang baru dan yang lama ini tidak boleh dicampurkan lagi ya Bapak Ibu, seperti yang Tuhan umpamakan dalam ayat firman Tuhan ini ya Bapak Ibu. Baju yang baru sama baju yang lama, yang baru tidak boleh ditampalkan dengan kain yang tua, atau anggur yang baru tidak boleh dicampur dengan anggur yang lama gitu ya Bapak Ibu. Itu artinya kalau dicampurkan akan jadi rusak atau koyak baju itu ya Bapak Ibu akhirnya. Dan dimana ini mewakili sikap hati daripada pribadi kita masing-masing ya Bapak Ibu. Apakah kita mau bertobat sungguh-sungguh seperti yang Tuhan harapkan, apalagi di akhir zaman ini ya Bapak Ibu, dimana kita harus sungguh-sungguh boleh menjadi wadah yang berguna untuk kerajaan Allah, yang bisa menyesuaikan, untuk bisa disesuaikan agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu pembaharuan diri kita masing-masing, pertobatan diri kita masing-masing. Jadi yang lama, yang tidak baik itu harus ditinggalkan ya Bapak Ibu. Yang baru itu yang berkenan kepada Tuhan yang kita kerjakan. Artinya jangan mengeraskan hati, jangan melakukan dosa lagi. Kalaupun misalnya kita masih manusia daging debu tanah ini ya, kita tidak bisa sempurna ya seperti Tuhan Yesus ya, tapi kita berjuang ya Bapak Ibu. Jadi ya memohon ampun belas kasihan Tuhan setiap harinya untuk mengampuni kita. Mungkin dari mulut, perkataan bibir kita, hati pikiran kita mungkin sering timbul hal yang tidak baik. Nah itu Tuhan juga melihat kerendahan hati kita. Kita harus setiap harinya mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuji besarkan namanya, membaca firman-Nya,
menjadi saksinya di akhir zaman ini, apalagi ya Bapak Ibu, biar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jadi janganlah kita mencampurkan yang lama itu dengan yang baru. Jadi yang perkara pribadi karakter yang lama harus kita yang tidak baik di hadapan Tuhan kita tinggalkan, dan kita dibaharui pertobatan. Tuhan tidak suka orang yang meraskan hati yang masih mencampur dengan yang lama dan yang baru. Artinya yang tidak baik dengan yang baik itu dicampur. Tidak bisa, itu artinya suam-suam kuku, separuh-separuh ya Bapak Ibu. Jadinya biarlah kita terus berjuang ya Bapak Ibu di akhir zaman ini, waktu yang singkat ini, di mana Tuhan sudah memberitahukan kita di akhir zaman ini rohnya yang sudah berada bersama kita di dunia ini ya Tuhan Bapak Ibu, untuk anak-anaknya terus berjuang, tidak lagi yaitu mengejar dunia ini, tidak mengejar hawa nafsu, tidak mengikuti kedagingan. Biarlah kita menjadi anak-anak yang taat di hadapan Tuhan, anak-anak yang terus diperbaharui kerohanian, tambah hari tambah bertumbuh, dan kita kiranya bisa menyelesaikan perjuangan kita, pertandingan iman kita ini sampai selesainya. Kita layak di hadapan Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, yang setia, bahkan kita boleh menjadi orang-orang yang berguna buat kerajaannya, dengan kita banyak bersaksi, memotivasi orang-orang sekitar kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita 2000 tahun lalu, dan sekarang Dia sudah datang. Ketiga pribadi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah datang di dunia ini untuk membawa kita pada kebenarannya, pada kerajaan 1000 tahunnya, dan kepada surganya yang mulia, dan juga penghakimannya sudah sedang berjalan. Biarlah kita tetap kuat Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita dilepaskan dari segala jeratan kuasa-kuasa kegelapan maupun karakter pribadi kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Inilah sharing singkat dari saya ya untuk Bapak Ibu untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Amin.